warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Yang terhormat pelatih kita Ustadz Ade Setiawan, seterusnya para peserta, meskipun kita dibatasi oleh jarak karena peserta tidak bisa hadir ke lokasi, oleh karena itu hari ini pembelajaran kita daring. Mudah-mudahan semua peserta mengerjakan tugas, baik selesai ataupun tidak selesai, yang jelas semuanya harus mengerjakan tugas. Untuk mengulas koreksian kita pada malam hari ini, kita persilahkan kepada Ustadz Ade Setiawan. Kepada Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah, segala puja dan puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, walaupun kita tidak bisa bertatap muka ya seperti biasanya, ya kita bisa berkomunikasi, melakukan majelis ilmu walaupun secara Zoom ya. Walaupun sebenarnya Zoom untuk TC kaligrafi ini tidak recommended untuk meningkatkan kemampuan secara signifikan ya, tetapi daripada kita diam dan katakanlah berdiam diri di rumah, tentu ini tidak bisa memberikan kalau bahasa Minangnya mangi yang saluang ya. Nah, jadi peradujo sekete kita berlatih ya terus menerus walaupun dia tidak terlalu banyak ya, sehingga pada hari H kita itu tidak kewalahan, kita di hari H bisa tampil secara maksimal. Ya, salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, dari karya yang dikumpulkan ya, kita ada 3 yang hadir di sini. Yang hadir siapa ini? Ismi, si Zulka dan Vera ya. Vera. Iya. Vera di mana Vera kini posisinya kok? Di rumah. Iya, Bang. Nah, kalau Ismi di kos, di rumah, di kampung? Di kos kawan. Oh, kos kawan. Kalau Zulka di Masaji? Di Masaji, Ustaz. Alhamdulillah ya. Nah, kalau Ustadz ditampek latihan biasa Ismi. Di meja yang barik itu berarti karena di meja barik ukiran di salah satu pojok ruangan di rumah dinas Sekda Pasaman Barat. Jadi kalau di situ Ismi pernah di situ, si Aisyah juga ya itu pernah di situ. Tapi kalau si Zulka sepertinya belum pernah latihan di rumah Sekda ini ya, karena banyak kegiatan. Zulka apa kini yang padek kok? Kuliah, Ustaz. Kuliah setiap hari. Jumat Sabtu kuliah, Ustaz. Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu ya. Jurusannya apa? Jurusan PAI. Oh, PAI. Iyalah. Alah. Coba kita cek WA kita yang tadi. Cek yang lah mengiriman karya, ada si Ismi di awal tadi dan ada si Zulka. Vera lah presentasi tugas Vera tuh. Ini lagi proses, Bang. Coba cari ya, bantu lagi proses kok.
Ada lihat aku. Lo, Ah, aku lo direct cinta lo. Iyalah. Mulai dari Ismi tadi. Mulai dari Ismi. Kalau Ismi sambil Zoom bisa tengok WA tadi. Bisa. Berarti WA dengan Zoom HP yang berbeda? Enggak. Itu di minimize dulu zoomnya. Oh gitu, iyalah. Nah, si Ismi. Nah, ya. Nah, Ismi, kita tengok karya apanya. Sketsa dari si Ismi, ya. Ayatnya tadi, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, jadi kalau dalam cabang kontemporer itu bisa kok ayatnya itu ada terjemahannya, sehingga masing-masing kontemporer dia memahami terjemahan, setidaknya terjemahan di terjemahan ayat yang mau dibuat kaligrafi. Dan disitulah nanti para peserta dari terjemahannya itu dia mampu menerjemahkan, bahkan mampu menafsirkan ayat-ayat yang ada di soal itu, ya, ke dalam bentuk-bentuk bentuk-bentuk lukisan. Ya, misalnya di sini ayatnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya barang siapa yang mengerjakan kejahatan, pasti dia akan melihatnya. Nah, jadi ini. Jadi kalau dapat, ya, ayat itu sudah menafsirkan maknanya kalau dapat. Ya, jadi baik ayat itu yang menafsirkan atau setidaknya backgroundnya yang menafsirkan. Nah, tapi kalau bagusnya itu memang langsung ayatnya yang menafsirkan. Nah, artinya kalau yang kita mulai dari atas, wa may ya'mal, barang siapa yang beramal, ya, barang siapa yang mengerjakan. Nah, barang siapa yang mengerjakan, kalau di sini kalau Lanjut deh. nah si Ismi, kalau Ismi, ya, kalau karya ialah memulai dari Aceh, itulah bagus. Sebab kebanyakan orang-orang yang kini lebih senangnya memulai kalimat itu dari bawah. Nah, tapi kalau seandainya Ismi udah mulai dari Aceh, itu udah cocok dan tidak ada lagi keraguan, ya, terutama daripada hakim. Sebab bagaimanapun kita sebagai pelukis, ya, sebagai pelomba, ya, kita akan mengharapkan yang terbaik. Artinya tidak ada satupun dewan hakim itu yang memiliki atau yang meragukan karya kita, ya, baik meragukan aturan yang ada atau meragukan dari sisi kemampuan. Ya, setidaknya kita, ya, kita tahu hal-hal yang meragukan itu apa. Ya, sebab selama ini para peserta itu keasikan atau sudah menjadi kebiasaan memulai kaligrafi itu dari bawah. Ya, boleh saja dari bawah, boleh. Ya, kalau seandainya kaligrafi itu tumpukan yang padat. Nah, atau yang bawah itu hurufnya tinggi menjulang ke atas. Nah, itu boleh. Jadi dibuat Allah, misalnya alif Allah itu sampai ke atas. Terus Allahu Akbar, boleh ke atas lagi, akbarnya di atas Allah itu. Terus kabirau boleh di atas akbar. Walhamdulillahi katsira, misalnya kalau seandainya ayat seperti itu. Boleh. Kalau seandainya huruf yang pertama itu lebih besar sehingga besarnya itu sampai ke puncak kriya, ya, itu. Jadi untuk Ismi, untuk selanjutnya dalam berkarya termasuk dalam perlombaan nanti itu bagusnya memang dari atas. Nah, terus kalau yang di atas wama ya'mal, Ismi membuatnya nanti mungkin karakternya adalah karakter awan, ya, karakter awan atau karakter langit. Nah, jadi kalau dapat langit yang dibuat itu adalah langit yang aktif, ya, bukan langit yang cerah, yang hening, damai, ya, bukan seperti itu. Tapi kalau dapat langitnya itu bergejolak, ya, langit yang bergejolak, yang aktif, yang bersemangat, ya, baik bentuknya itu bersemangat ataupun warnanya yang bersemangat.
Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau di nasional kan kemarin itu ada tren, ya, ada semacam kalau langitnya itu berlapis-lapis dan ada juga pusaran langit, artinya pusat langit, ya, atau semacam pusaran air tapi berada di langit. Nah, ini kan menandakan langitnya itu aktif. Nah, jangan langit yang flat, yang datar, yang tanpa semangat, ya, itu tidak terlalu menambah kepada poin-poin. Sebab kita kalau berlomba itu nggak bisa kita lepas dari poin-poin. Kalau dapat kita yang kita kerjakan, kerjanya sedikit, poinnya banyak. Nah, jangan kita memperbanyak pekerjaan, berlama-lama di situ, tapi poinnya sedikit. Nah, jadi ini tentu harus sering latihan dan berkomunikasi dengan para pelatih, ya. Kan pelatih kan banyak sebenarnya yang bisa kita berkomunikasi, ya, atau bisa juga berkomunikasi dengan mereka-mereka yang sudah menjadi pemenang, ya, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat sumber. Itu kita kan bisa sharing dengan mereka, ya, sehingga ya mereka bisa mengasih info, ya, kenapa mereka bisa juara. Tidak hanya di Sumbar, bahkan kita kalau zaman sekarang tentu udah banyak, kita udah bisa komunikasi dengan orang-orang di luar sana, ya, yang tidak ada lagi penghalang untuk kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau seandainya kalau Ismi tentu komunikasinya kalau untuk tujuan juara tentu mesti banyak berkomunikasi berkomunikasi dengan para pemenang cabang kontemporer, ya. Kita ada di Sumbar ada Akmal, ya, ada Rifki Fanus, ya, itu kan bisa berkomunikasi, ya. Ada Yelvi Kamira yang juara 2 nasional, ya. Nah, dan masih banyak yang lain. Nah, ya. Nah, terus jadi kalau Ismi buat langit, buatlah langit yang aktif, warnanya aktif, ya. Terus Yakmal oke di situ, tapi Ismi belum memperlihatkan Yakmal, arti yakmal itu dalam lukisan. Artinya, ya. Nah, ini perlu ditambahkan. Yakmal, barang siapa yang beramal, misalnya. Yang beramal itu maksudnya beramal kejahatan itu di situ. Mithqala dzarratin. Sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu bisa dimaknai biji jagung, ya. Kalau dalam bahasa Arab juga bermakna atom, ya. Benda yang terkecil, biji-bijian yang paling kecil itu namanya zarrah atau dzurrah. Itu dalam bahasa Arab. Jadi barang siapa yang beramal sebesar dzurrah, sebesar biji itu, ya. Nah, gimana caranya kita melukiskannya dalam lukisan sebesar dzurrah, ya. Atau buat biji-bijian di situ. Syarrayyarah. Jadi bagusnya penggalan katanya bukan syarran yarah, tapi bagusnya mithqala dzarratin syarran. Nah, gitu bagusnya. Barang siapa yang beramal, gitu ya. Mithqala dzarratin syarran, ya. Sebesar biji jagung kejahatannya itu, yarahu, dia akan melihatnya. Jadi potongannya bukan di mithqala dzarratin syarrayyarah, tapi bagusnya mithqala dzarratin syarran. Nah, gitu. Itu bagusnya. Baru enak penggalannya. Jadi yang bisa kita maknai di situ adalah syarran. Syarran itu kan artinya kejahatan, keburukan, kemungkaran, kemaksiatan. Nah, kan itu. Bisa dilukiskan kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Misalnya kemaksiatannya itu mabuk, ya. Mabuk itu bisa kita lukiskan dalam bentuk
pecahnya kaca bir di atas meja misalnya yang airnya tumpah gitu. Nah, kan bisa itu Ismi buat. Nah, kalau Bapak pikir Ismi bisa membuat itu tuh. Membuat itu. Nah, itu apa yang di dalam apa Ismi? Yang di dalam lukisan Ismi apa itu yang mau dibuat? Nah, coba Ismi terangkan Ismi. Nah, coba dikeraskan suara sedikit. Kalau yang pecahan botol miras itu yang di bawah tulisan Wa May Ya'mal itu apa? Tapi botolnya itu terjerat urat gitu. Terus yang tulisan bulatan yang ko sama lam ini kan bulat, tapi nanti mau dipisah warnanya Pak. Ini diilustrasikan ke bulatan borgol itu Pak. Coba. Iya, suara Ismi tidak terdengar sampai di sini. Apalah masalahnya itu? Yang tulisan yang huruf ko sama yang bulatan huruf ko sama bulatan yang lam, tapi yang lam ini nanti warnanya dibedakan Pak biar lamnya jelas. Ini diilustrasikan ke gambar borgol Pak. Ya Ustadz Haryanto coba cek suaranya. Kalau suara Ismi terdengar, Ustaz. Coba lagi Ismi, ini baru terdengar. Pak, cek. Terang apa? Lai tapi aduh. Dekatkan Aduh HP. suara Ismi. Iko ada di mana HP Pak? Kalau ada headset mungkin lebih kuat. Ada headset Ismi? Enggak. Enggak. Oh ya. Ya. Ulangi lagi tadi penjelasan Ismi terkait karya apa ini sketsa ini. Yang di bawah tulisan Wa May Ya'mal itu ada pecahan miras, botol miras. Tapi, Waduh ya. Nah, tapi terlilit sama urek-urek cananya Pak. Nah, cek tuh. Cek tuh yang bulatan huruf ko, yang huruf ko Pak, yang miskola, yang bulatannya, sama yang lingkaran di huruf lam itu diilustrasikan ke Pak. Oh tapi iya. Yang lamiko warnanya dipisah biar lamnya itu jaleh gitu. Iya. Oke. Kan lain nyambung Miko do antara lam tuh menyambung dengan bulat utuhnya kan? Enggak Pak Biko, di warnanya di karangan bagian yang hurufnya itu Pak. Iya. Yalah, terilah. Yang huruf yang saron ya roh kan lah dipindahin ke yang saronnya kan Pak.
yang ya roh kok rencananya kayak lahar gitu Pak. Air lahar gitu apa warna oranye. Ya, ya Terus boleh. yang zarah cako yang titik-titik kok Pak. Dibuat kayak biji-bijian atau buah-buah gitu Pak. Iya, iya. Itu ada nampak dapat pisau deteh itu apa tuh? Ayo pisaunya kayak kan itu ayat tuh Pak, yang huruf ko itu kan ayat, tapi bagian arti ayat kok kayak daun lebar gitu Pak. Tuh di saiknya dek pisau. Oh. Iya, iya. Alah Pak. Nah, jadi Iko yang saran nampak tadi yang bisa Ismi tangkok. Yang dari yang jate wa mayakmal itu ditambah ilustrasinya. Ya. Itu penggalan ayat yang saron digabungkan sama zarotin Bapak. Ya. Nah, Ya itu Pak. iyalah. Cenak bah. Kini kalau untuk kini ya yang namanya sketch kan masih sketsa, masih baru patron atau gambaran umum. Tapi Pak yakin dalam aplikasinya ke Canvas itu akan jauh lebih sempurna, terutama penduduk lukisannya yang ada di situ lebih banyak. Kalau kini kan masih sepi ya, kesannya sepi. Nah, jadi mesti diperbanyak ya. Terus ditambahkan dinamika yang aktif. Jadi kalau membuat sajadah di lukisan itu kalau membuat itu datar petak saja, itu mungkin poinnya nggak terlalu banyak poin standar ya. Tapi kalau ada lipatannya sedang sajadah ditiup angin, itu kan lebih terkesan ya. Nah, begitu juga dengan gambar Al-Qur'an ya. Kalau seandainya ayat berkenaan dengan Al-Qur'an nanti kan ada masing-masing peserta itu membuat ilustrasi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang bagus itu adalah Al-Qur'an yang aktif. Bukan Al-Qur'an misalnya yang dibuat itu Al-Qur'an petak saja, terus tertulis nama Al-Qur'an di covernya, bukan seperti itu. Bagusnya Al-Qur'an yang dinilai lebih kreatif itu adalah Al-Qur'an yang terbuka. Ya kalau dapat lembarannya pun ya tidak hanya datar atau petak saja. Nah, gitu. Kadang-kadang ada Al-Qur'an yang katakanlah dia yang diambui angin. Nah, itulah kira-kira satu Al-Qur'an yang sobek misalnya. Itu lebih bagus daripada Al-Qur'an yang terletak rapi di atas meja, ya. Nah, gitu. Nah, jadi ya ditambahkan ikolah ismilah ada gambar pisau di situ bagus ya di situ. Nah, kalau dapat ada borgol jo ada. Nah, terus wama yakmalnya itu langit ya atau awan. Nah, terus miras. Nah, jadi sebenarnya awak yang awak tunggu-tunggu bantu Allah gambar miras dari Ismi. Nah, jadi kalau dapat Iko yo kalau dapat ya aplikasikanlah miras Ismi ko. Kita tunggulah sama ya. Nah, untuk selanjutnya Ismi bawa lah Iko diperlihatkan bana masuk Iko ayat tentang kemaksiatan ya, tentang kedurhakaan seorang hamba kepada Allah itu diperlihatkan mana. Nah, gambaran bantu Allah Ismi menggambar kedurhakaan Iko dalam bentuk karya lukis kaligrafinya. Nah, jadi itu untuk Ismi. Nah, untuk sementara enggak masalah ya. Nah, tapi potongan ayat itu penting. Jadi besok itu ketika ada makro kelah dibagikan, karajo Ismi pertama itu memotongnya. Nah, memotong itu tentu berdasarkan makna dan terjemahan. Tentu berdasarkan terjemahan. Ya, sebab yang terjemahan nanti
dalam makro itu dia termasuk soal di kontemporer. Nah, beda dengan naskah hiasan mushaf dan dekorasi. Itu memang tidak perlu peserta FAT itu tahu dengan makna atau tafsirannya. Tapi kalau kontemporer itu kelebihannya, dia mesti mengetahui maknanya. Nah, ya. Kalau dapat dia mengetahui tafsirannya. Nah, nggak perlu tafsiran yang mendalam, ya cukup dia tafsiran yang sesuai dengan pandangan orang umum, dan tafsirannya itu terbaca jelas oleh masyarakat di dalam lukisannya. Nah, jangan yang abstrak. Nah, sebab kalau seandainya abstrak, nilai abstrak lo dagih di Dewan Hakim bego. Nah, jadi awak yang kalau dapet kan awak yang awak tampilkan itu karya lukisan ilustrasi nyata. Nah, jadi ilustrasi nyata yang mudah terlihat oleh pandangan mata, yang jaleh, yang mudah untuk dicerna. Nah, itu yang mau ditampilkan. Nah, jangan yang absurd, yang meragukan, yang abstrak, dan yang penuh filosofis. Nah, ini nggak bisa. Nah, jadi ya nggak apa-apa Ismi. Nah, jadi untuk selanjutnya pekerjaan Ismi itu menuntaskan dalam bentuk karya lukisan, kami tunggu. Nah, masuk awak kasih apa lagi? Kasih Zulka. Nah, coba kita tengok si Zulka. Nah, baca pertama dulu. Nah. Nah, coba awak baca. Nah, ya ayyuhalladzina amanu. Itu enggak ada masalah di situ tuh. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi cuman di ya ayyuhalladzina amanu itu ada huruf, ada mat yang tagak, terus ada mat jaiz yang memanjang. Nah, itu kalau seandainya ada mat jaiz seperti itu, bagusnya Zulka panjangkan ya-nya ke alifnya. Dari huruf ya ke alif itu bagusnya dipanjangkan. Ya. Ya. Sehingga ya apa namanya yang matnya itu tidak keluar daripada garis-garis pinggir. Nah, kalau seperti itu kan pasti matnya itu keluar dari garis pinggir. Nah, ya ayyuha dipanjangkan, ayyuha aman di situ, alladzina itu kalau dapat nun panjang Zulka masih pendek. Jadi nun panjang masih pendek. Nah, tambah seketik lain. Ya. Nah, yang amanu lah. Amanu oke, manu oke, tapi sebelum waw itu tidak boleh panjang. Nah, jadi boleh panjang, tapi nanti itu susunan bagus, susunannya itu mim ke nun yang dipanjangkan. Nah, mim ke nun yang dipanjangkan, bukan nun ke waw yang dipanjangkan. Nah, ittaqullah itu rancak, ya, itu bagus. Ittaqullaha, Allahnya itu bagus, tapi cuman kepala haknya itu terlalu turun. Bagusnya dinaikkan sedikit lagi. Nah, kepala haknya itu
Baguskan sedikit lagi. Terus wal tanzur. Nah, sepertinya ada yang salah jadi di situ. Apa kira-kira yang salah, Zulka? Ya, apa yang salah di situ? Iya. Ustaz. Ya, apa Zulka? Lah terlacak sama Zulka. Halo, enggak tahu dah Ustaz. Coba bandingkan dengan soal Zulka. Coba ambil Quran dalam long chat. Dah teh. Wal tanzur. Alif Ustaz. Nah, ba alifnya? Enggak ada alif dah. Jadi itu hati-hati sebab ya. Ya, Tuh yang lah dicoret sama Ustadz Haryanto. Itu kan seharusnya tidak ada itu. Tambah-tambah ya. Jadi itu bukan alif lam ya, tapi lam situnya. Ya, wal tanzur. Ya, jadi benar-benar hati-hati kalau dapat kita setiap hari menulis, baik banyak ataupun sedikit. Kalau seandainya sedikit, itu pun harus benar. Ya, letak posisinya. Terus mesti kita pikirkan, misalnya Zulka menulis itu misalnya wal tanzur saja misalnya. Ya, Zulka mesti memikirkan hurufnya itu benar. Terus susunannya pun mesti dirancang walaupun yang kita tulis itu adalah sedikit. Ya, sebab kalau seandainya ada kesalahan di dalam karya lomba, itu biasanya disebabkan oleh tiga kesalahan. Ya, yang kesalahan yang pertama karena tidak tahu. Artinya kalau seandainya kita tidak tahu, kita mesti belajar. Yang kedua, kesalahan itu diakibatkan oleh khilaf, ya, karena lupa, ya, karena tidak konsentrasi. Yang ketiga, disebabkan oleh tidak sanggup. Banyak orang itu yang salah jalinya, dia tahu salah jalinya, tapi tidak mampu lagi untuk mengubahnya. Karena apa? Speednya kurang. Ya. Dia kerjanya lambat di saat musabaqah, maka dia tidak bisa sanggup lagi untuk menuntaskan pekerjaannya, walaupun itu salah jali. Tidak sanggup dia. Jadi itulah penyebab orang salah jali itu tiga itu. Yang pertama, tidak tahu. Yang kedua, khilaf. Yang ketiga, tidak sanggup. Jadi TC kita sebenarnya menjadi solusi sebenarnya dari ketiga masalah itu. Nafsun, oke, nafsun. Fa kesin itu terlalu turun apanya? Goresan fa kesin. Huruf fa kesin, coba dilingkari aja, Zulka lingkari aja itu dulu. Nanti perbaiki lagi, kita tunggu besok pagi. Ya, tak. Kita tunggu besok pagi. Kita besok kalau dapat Ustaz Rento, besok pagi kita Zoom lagi, Ustaz. Itu terlalu tinggi. Sin bagus, nun ke fa itu bagus, sin bagus, tapi cuman persambungan antara fa ke sin
itu terlalu curam, terjal ya. Terus ma qaddamat, ma-nya nggak apa-apa, tapi cuman agak kaku saja ke sebelum mim ke alif. Ma mim ke alif itu agak sedikit kaku saja. Nah, begitu juga dengan ligodin. Ligodin ligodin, oke, itu ligodin si Zulka bagus ya. Ligodin agak bagus. Wawunya wattaku itu pun bagus. Wattaqullah. Oke. Tidak. Tidak. Sebab dia wakafnya jim. Kalau wakafnya tidak ada wakaf, baru dia pakai apa? Pakai tasdid. Atau wakafnya dilarang berhenti. Atau sebaiknya dilanjutkan bacaan. Nah, itu baru dia pakai tasdid. Nah, innallah itu kalau yang dibandingkan dengan Allah, lafaz Allah yang di bawah dengan yang di atas, itu sepertinya yang di atas lebih ada kesempurnaan. Tapi cuman haknya itu agak, leher haknya itu agak sedikit pendek kalau yang di atas. Jadi kalau kita perbandingkan, lafaz Allah yang di atas itu lebih bagus daripada yang di bawah. Khabirun. Kalau huruf kha si Zulka itu mesti diperbaiki lagi. Coba tengok lagi kayak buku kaedahnya, ya. Itu terlalu turun. Kepala si Zulka itu terlalu turun, dan tarikan bawahnya itu pun tidak lembut ya gorisannya itu. Tuh. Terus ada lagi yang tinggal antara khabirun dengan bimanya, itu ada yang tinggal itu sepertinya. Apa yang tinggal? Mim, Ustaz. Mim kecil. Ya. Itu perlu. Jangan diabaikan itu, sebab itu tinggal itu adalah salah jali itu, Zulka. Ya, salah jadi akan terjadi pengurangan nilai di situ. Nah, bima ta'malun. Jadi kalau bima ta'malun itu bagus, gorisannya pun bagus, tapi cuman yang perlu Zulka sempurnakan adalah mim tengah. Ya, mim tengahnya itu terlalu pendek. Ya, mim tengah Zulka terlalu pendek, panjangkan sedikit lagi. Tuh. Kesalahan dalam penulisan ta'malun, ada kesalahan itu biasanya huruf yang tertinggal, ya. Ada posisi harokat yang tidak pada tempatnya. Ta'malun ini paling banyak salah itu menjadi ta'lamun dia. Terbalik antara ain dengan mim. Itu baru terjadi, ya, baru terjadi pada tesis akhir-akhir ini. Di daerah lain itu ta'malun ditulis dengan ta'lamun. Ya. Itu, tapi itu udah bagus Zulka, cuman mim tengahnya yang perlu diapakan. Kepala mimnya, Ustaz. Bagian bawahnya, bagian bawah mimnya itu dipanjangkan seketik lagi.
mundurkan ke belakang. Nah. Nah. Ya, Ustaz. Yalah. Nah, yalah, Ustaz Aso udah pas itu. Kalau dapet Zulka walaupun latihan, itu tanda wakaf, bulatan wakafnya itu disempurnakan walaupun awak dalam keadaan latihan. Ya. Disempurnakan dan masukkan apa wakafnya di situ. Terus kalau seandainya ada angka di situ, tuliskan angkanya. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz pikir udah selesai. Ada pertanyaan dari Zulka? Kalau zo dengan ro kolai cocok ke Ustaz? Zo Tanzur. dengan cocok. Zur. Ya, wal tanzur ya. Pas. Mang itu huruf-huruf yang pas setelah huruf zot itu hurufnya yang paling pas. Ya. Kalau khawa yang tadi kan Ustaz, Ya, khabir. itu kok seharusnya sama gadang Ustaz. Goresan yang bawah itu kan ditipiskan sedikit. Oh, iya, iya. Nah, goresan yang bawahnya itu ditipiskan. Satu lagi yang perlu diperbaiki kho-nya itu tidak terlalu bagusnya, tidak terlalu turun. Ya, landai. Dia turun juga tapi landai. Ya. Nah, sementara Zulka membuat terjal turunnya itu. Sama dengan di him Ustaz enggak? Apa? Sama dengan di him. Ha itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ha-nya Oh iya, rohimnya dengan rohimnya bukan rahmannya. Ah, itu rahim. seperti Har-Rahman ya. Har-Rahman yang Zulka buat. Nah, dia dengan rohimnya ya, itu tuh. Nah, Enggak Ustaz. ya Ustaz rasa udah cukup. Masuk awak kasih si Vera deh. Karya Vera. Ya. Vera. Nah, Vera. Ya. Ya, biar dibacakan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Nah, jadi kesalahan Vera dengan kesalahan si Zulka hampir sama ya. Kesalahannya alif ya. Kesalahan kelebihan alif. Iya. Terus nafsu maqdamat liwatnya apa kesalahannya itu Vera? Nafsun maqdamat liwat. Nafsun. Oh iya. Tanwirnya koreksi tadi tinggal. Ya nafsun tanwir tinggal Bang. Ya, jadi dommahnya tinggal satu lagi. Seharusnya di situ dommatain. Dua Iya, dommah. matanya. Nah, dua dommah. Yang Vera buat cuman satu dommah. Ya. Ya. Nah, hati-hati Vera, yang Vera itu Ya, sangat berpengaruh dalam menurunkan nilai. Ya, Wak kalau dapet dalam TCK yang Wak cari itu poin-poin. Nah, kalau seandainya ada opsi itu semuanya benar, Wak pilih yang bagus, mana yang paling banyak
meningkatkan poin. Jangan sampai ada, apalagi ada yang tinggal, ya. Ya bang. Ya. Qaddamat li ghadin. Nah, ya. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi Vera saran Bang, kalau dapat di Vera ko bagian akhir ko dibuat tanda wakafnya. Dibuat angku wakaf. Oh, angka. Wara situ. Ayat wara di situ tuh. Ya pamaleh. 8 baleh. Buat 8 balehnya. Jadi setiap latihan itu mesti dibuat tuh. Lingkaran itulah. Iya, iya. Kalau seandainya ayat yang dibagikan cuman segiko, bagusnya Vera buat itu sarancaknya sama panjang antara ayatnya yang di atas dengan ayatnya yang bawah. Itu lebih bagus tuh Vera. Tapi kalau kini kan awal, nggak salah doh ini kok. Tapi untuk perbaikan besok pagi, itu kalau dapat Vera sama Zulka bagi dua lah ayat kok. Ya, panjangnya sama, bukan ayatnya itu yang sama, panjang ayatnya itu sama, tapi cuman ketika dituliskan goresan yang besar dengan goresan yang kecil ini sama panjangnya. Itu tentu Iko perlu pemikiran perlu perencanaan yang matang nih Vera kan. Jadi berlomba tuh ndak main hajar saya dong. Di mana rancak ke dimulai di situ dia gias sekali nanti itu dong. Kalau dapat memang dirancang, didesain ya sehingga karya waktu memang dirasuan ya bukan karya yang asal jadi. Tapi karya yang benar-benar dirancang dan desain. Iya bang. Ya ayyuha, itulah bagus. Ianya panjang deh Vera, ayyuhanya udah rancak, ya susunannya pun dah oke. Ya, amanu Vera tuh, wow itu rancak tuh, amanu. Tuh rancak. Bagian bawahnya lebih rancak dari wataku, wow wataku ini tuh. Itu batu watakunya itu ada kesannya patah ya. Apa di bawah? Ada kesannya patah. Ada kesannya patah. Jadi bentuk amanu itu tuh rancak tuh. Kalau dapat jangan ada patah itu. Kalau di wataku ada amanu wataku. Itu amanu di akhir amanu ada alif, di awal ittaku adalah alif. Itu kebanyakan orang ini kalau ada dua alif yang gandeng itu kebanyakan orang itu yang dibuat cie itu ya. Terlupa cie. Berarti salah jali karena khilaf ya atau karena tidak tahu ya. Kan banyak tuh alif-alif yang gandeng dua. Iya. Terus wal tanzur si Vera tarwisnya tidak terlalu kelihatan kepala lamnya itu. Ledo tuh. Anda foto mana bang? Foto nak. Jadi telang foto. Yo, tidak terlalu kelihatan. Tapi bantu aduh lah iyo harus ketek. Tapi yang walaupun kata Vera lai, tapi kata Dewan Hakim tidak. Berarti yang dipakai kata siapa tuh? Dewan Hakim. Ayo, Dewan Hakim itu perkataannya mutlaknya kalau menyalahan, aduhnya konfirmasi ke Vera dulu. Tidak perlu Vera. Tidak dulunya minta maaf doh. Jadi nanti itulah kira-kira hati-hati. Jadi kalau dapat di Kitoko, jangan ada Dewan Hakim itu, jangan Vera magi celah kepada Dewan Hakim itu untuk mencoret, ya, terutama coretan yang kasar. Misalnya coretan yang kasar, tarwis ketinggalan, alif itu kelebihan, itu kasar tuh nanti.
Itu bisa jadi Dewan Hakim itu mencoret dengan hati yang yang menggebu-gebu itu nanti itu, kalau seperti itu tuh. Ya. Nah, seperti nafsun dommatain seharusnya dommatain dibuat dengan dommah saja, itu nanti pasti akan dicoret. Iya. Jadi Vera keseluruhannya lafal Allah itu perlu Vera perdalam lagi. Lafal Allah. Itu enggak baru di garis hijau, di garis kuning kan itu Ustaz Arianto, lafal Allah itu. Baca romang garis kuning. Merah selalu. Yuk. Yes. Garis pink itu rancak jo. Itu keseluruhan memang perlu Vera perdalam lafal Allah. Sebab lafal Allah itu paling banyak itu dipakai. Ya. Perbaiki balik. Terus wal tanzur zakara itu enggak pas yang ra yang mati itu. Za itu boleh ra-nya seperti itu ketika zakara itu ditarik panjang. Itu boleh tuh. Iya. Kalau nya pendek mesti yang kalau yang pas itu bantu tulisan si Zulka tadi. Bentuk Zulka tadi itu pas, lebih pas ya. Tuh ya. Tuh. Itu rohnya yang cocok Vera. Nafsun. Nafsun ma. Setelah nafsun ma tuh huruf mim tuh perlu Vera pelajari balik tuh. Sebab mim yang di awal amanu itu lumayan rancak. Ya, lumayan rancak, tapi di ma-nya itu terlalu membulet, enggak terlalu tegas. Ma-nya itu. Tegaskan itu boleh. Terus qad lain. Ya. Qad Vera aku bentuk kepala waw. Ya. Kalau seandainya qad itu lehernya panjangan ke bawah dulu. Ya. Kalau di Vera itu bentuk kepala waw tuh. Mau bentuk dia lagi body waw. Ya. Tuh. Jadi panjangan, kalau qad itu panjangan apanya? Lehernya. Liwadin, oke, liwadin Vera bagus. Wattaqullah kalau yang. Jadilah kita koreksi. Kok ke Mbak Vera itu lebih mendingan. Mendingan bagus. Bima perlu Vera pelajari lagi. Bima, penulisan Bima. Ya, Bima Vera. Jadi itulah dulu untuk kita bersama. Terus tak malun. Kalau tak malun itu ada ta itu lebih tinggi daripada ainnya Vera. Ta itu kalau ada ain tinggi itu seketik lain. Aku rasa sudah cukup untuk Vera, untuk Zulka, untuk Ismi, ya. Itulah koreksiannya dulu. Kalau dapat yang hasil koreksian yang coretan-coretan kok Ustaz Arianto itu langsung dimasukkan juga ke grup. Ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz Arianto yang telah memfasilitasi kita semua untuk bisa tesis secara Zoom ini. Ya, luar biasa. Ya, Ambol pernah sebenarnya mencari koreksian bentuk Iko, tapi kalau bentuk Iko sistemnya Iko agak sedikit efektif. Jadi
seluruh personel yang ada yang tergabung dalam Zoom kok bisa melihat mana-mana huruf yang digaris bawahi atau digaris merahkan ya. Nah, ini sehingga para peserta lebih paham ya. Terima kasih Ustaz Arianto, terima kasih banyak. Terima kasih kepada kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Adi Setiawan, Ustadz Dr. Adi Setiawan yang telah memberikan bimbingan kepada para peserta. Zoom ini memang sengaja direkam. Nanti akan saya upload. Peserta nanti bisa melihat kembali ulasan-ulasan yang telah dipaparkan panjang lebar oleh Ustadz Dr. Adi Setiawan. Insya Allah nanti linknya akan saya kirim di grup. Karena gambar screenshotnya tidak seluruhnya tadi yang didapat, oleh karena itu nanti coretan-coretan itu bisa dilihat di video nanti yang akan kami share. Kalau seandainya videonya terlalu panjang, nanti saya coba upload di YouTube biar enggak memakan memori yang besar. Untuk malam ini saya rasa sekian dulu. Bagi yang tugasnya belum selesai, silahkan diselesaikan. Bagi yang masih terbengkalai, silahkan dituntaskan. Insya Allah besok akan kita ulang kembali di Zoom meeting ini dengan link yang sama. Jadi linknya nanti itu juga yang tetap kita pakai untuk Zoom kita besok pagi. Sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan dari peserta silahkan ditanyakan. Kalau tidak, kita tutup. Pas. Baik, kita tutup dengan baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.